Om Swastiastu. Pemirsa, beberapa waktu belakangan ini masyarakat akrab dengan berita dan informasi mengenai kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan juga yang lainnya yang terjadi di beberapa daerah termasuk juga di Bali. Nah, inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Bagaimana juga inflasi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan solusi agar perekonomian menjadi lebih baik. Nah, Talkshow Merah Putih hari ini kita akan membahas tentang inflasi menghantui Bali. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Profesor Ide Bagus Rakeswardana, beliau adalah Guru Besar Undiknas University. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu ya, Prof ya. Sehat selalu. Baik, yang kedua tentunya sudah hadir juga seorang akademisi dari Universitas Warmadewa Denpasar, ada Bapak Komang Putra, SE, MHC, Dev gitu ya. Pak Komang ya, Om Swastiastu Pak Komang, sehat selalu. Baik, Prof, kalau kita melihat ini, beberapa belakangan ini seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa masyarakat, sudah mengeluhkan banyak nih, tiba-tiba apa-apa naik, ini menjadi keluhan masyarakat sekali. Inflasi, nah banyak juga masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya apa sih pengertian inflasi itu bagi masyarakat kebanyakan, Prof? Oke, kalau masyarakat juga tahu nih. Ya, terima kasih. Ketika kita bicara inflasi berarti ada suatu kenaikan harga barang-barang umum. Tidak hanya satu dua barang, tapi umumnya yang naik itulah kebutuhan pokok. Kenapa inflasi itu terjadi di Bali beberapa, mungkin di Indonesia, di Bali yang baru ini, karena ada beberapa kenaikan harga pokok, terutama tadi dikatakan beras, cabai yang melonjak tinggi meskipun agak turun sekarang, lalu ada beberapa tomat sekarang turun lagi, itu yang menyebabkan inflasi cukup tinggi di Bali ini. Namun inflasi di bawah 5% atau boleh dikatakan di bawah 10% itu sebenarnya normal-normal aja. Cuma kalau inflasi terjadi maka ada namanya pendapatan real masyarakat itu mengalami penurunan. Dulunya dia bisa beli misalkan 2 kilogram dengan uang tertentu, maka dengan tetap uang seperti itu dia akan mengalami penurunan jumlah yang diterima. Itu namanya pendapatan real menurun ketika terjadi inflasi. Dan inflasi ini akan bisa juga mengakibatkan dampak-dampak lainnya, daya beli semakin menurun. Nah, kalau sudah daya beli semakin menurun, tentu juga akan berakibat kepada para produsen. Kalau produsen mengalami gangguan, dia tidak produksi, akan juga meningkatkan bisa lagi. Itu akan seperti sirkular seperti itu. Itu namanya siklus. Dan pasti juga efek-efek dari kegiatan ekonomi. Baik, ada yang menarik sekali adalah kalau kita berbicara tentang kenaikan harga ini dari satu atau dua barang itu apakah sudah bisa dikatakan inflasi? Tidak, kalau hanya satu dua barang tidak inflasi. Tapi ketika dia barang-barang yang menyebabkan pendapatan real masyarakat mengalami penurunan itu inflasi. Biasanya umum, barang-barang umum. Dulu ada kalau saya 9 kebutuhan pokok, tapi sekarang sudah banyak komponen untuk menghitung inflasi itu. Detailnya mungkin orang ahli pembangunan yang akan bisa menjawab seperti itu. Baik, apa indikator sekali lagi, Prof? Indikator yang melabeling satu daerah akhirnya bisa dikatakan, wah ini daerah ini mengalami inflasi. Ya, tentu kenaikan harga. Paling dasar adalah keadaannya kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang bisa karena kelangkaan. Karena supply lebih kecil dari demand, atau juga karena biaya produksi ini mengalami peningkatan. Cost plus inflation, demand inflation. Karena permintaannya banyak, maka barang itu menjadi lebih langka sehingga jadi lebih mahal. Itu kalau permintaan lebih banyak dari supply itu penawaran. Tapi juga karena harga pokok. Contohnya misalkan harga pokok meningkat suatu barang. Karena apa? Karena dolar naik. Dolar naik menyebabkan komponen-komponen produk yang datang dari import mengalami kenaikan. Ya, itu menyebabkan juga salah satunya inflasi. Demikian. Baik. Saya ke Pak Komang. Pak Komang, kalau kita berbicara tentang ini sekarang Bali sudah termasuk inflasi juga. Jadi begini, kalau kita bilang inflasi pasti inflasi. Hanya saja sekarang menariknya apakah inflasinya itu terkendali, tinggi atau tidak, seperti itu. Nah, cenderung Bali di 2023 ini inflasinya cenderung terkendali dan tidak tinggi seperti itu jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6%. Pertumbuhan inflasi Bali itu cukup terkendali dan pertumbuhan harga juga cukup terkendali. Namun ini bukan menjadi hal yang harus kita biasakan saja. Kita tetap harus kendalikan agar pertumbuhan inflasi tidak tinggi terus ke depannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini kondisi perekonomian juga terdampak dengan inflasi yang terjadi di Bali?
Ya, ini menjadi warning alert bagi kita bahwa ekonomi sudah mulai tumbuh. Jika dibandingkan saat Covid kemarin, inflasi kita sangat rendah, artinya pertumbuhan ekonomi juga rendah, lalu pertumbuhan harga juga rendah, gairah produksi jadinya rendah. Dan sekarang sudah mulai meningkat kembali, seperti itu. Artinya harga-harga juga sudah mulai naik, walaupun naiknya itu bertahap dan itu menjadi gairah produksi bagi produsen. Artinya ketika ada harga naik, saya ingin memproduksi lebih banyak. Dan pendapatan juga akan lebih banyak karena banyak faktor produksi yang dipakai seperti tenaga kerja, sumber daya alam yang dipakai, lalu bahan pokok produksi dipakai seperti itu. Jadi ekonomi berputar terus dan harga akan meningkat seperti itu. Ya, Pak Komang memperhatikan dan mengamati juga. Ini sebenarnya tingkat inflasi di Bali ini seperti saat ini terkendali, tidak tinggi. Ini kalau kita berbicara tentang persentase seperti kata Prof ini sendiri, kalau kurang dari 5%, itu yang bagus, seperti itu kah? Ya. Ya, jadi dari sisi ekonominya ini terkendali. Bagus seperti itu karena memang sempat inflasi Bali itu tinggi sebenarnya dari 1 dekade terakhir di tahun 2013. Yeah. Itu juga sebenarnya karena disebabkan dengan peningkatan harga energi saat itu sehingga menyebabkan harga bahan bakar minyak meningkat dan ya kita tahu bahwa bahan bakar minyak itu menjadi pokok produksi untuk logistik, akhirnya dibebankan juga pada harga barang-barang, harga pokok makanan, minuman dan menyebabkan naik juga seperti itu. Nah, akhirnya diambil dengan kebijakan pemerintah untuk bisa menekan inflasi tersebut. Begitu juga dengan apa yang terjadi sekarang. Memang 2022 sempat naik, lalu dengan kebijakan dari pemerintah, dengan dibentuknya tim pengendali inflasi daerah juga akhirnya mampu mengendalikan inflasi Bali ke 2,5 plus minus 1%. Seperti itu, dan itu sudah cukup baik untuk saat ini. Cukup baik. Walaupun tidak tinggi, terkendali dan cukup baik, seperti itu. Cukup baik. Walaupun juga masyarakat mengalami dan merasakan seperti apa nih? Iya betul. Jadi seperti awal tahun kemarin peningkatan harga beras dikarenakan cuaca seperti itu. Jadi El Nino menyebabkan gagal panen dan akhirnya harga beras meningkat. Lalu cuaca yang tidak menentu juga meningkatkan harga-harga seperti yang Prof tadi bilang bahwa ada harga tomat meningkat, harga cabai meningkat di pasaran seperti itu. Jadi ada saja inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca, seperti musim juga. Karena kan kita di Indonesia ada musim puasa, lalu ada hari raya Idul Fitri seperti itu yang bisa meningkatkan inflasi juga. Lalu galungan kuningan juga bisa seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa memicu inflasi dan itu kita harus siap dan kita harus tanggulangi hal seperti itu. Ya, selain cuaca kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya penyebab terjadinya inflasi dalam suatu daerah termasuk juga di Bali itu dipengaruhi oleh apa sih? Umumnya untuk kasus Bali itu yang paling sering mempengaruhi inflasi kita adalah dari harga konsumen seperti itu. Jadi makanan dan minuman itu masih menjadi faktor terbesar, variabel terbesar dalam mempengaruhi tingkat inflasi kita di Bali. Seperti itu. Yang kedua adalah transportasi. Transportasi juga mempengaruhi. Dan yang ketiga itu adalah konsumsi yang lainnya, konsumsi non barang, konsumsi non food seperti konsumsi jasa, konsumsi barang itu juga mempengaruhi. Nah, yang menarik dari Bali juga adalah bahwa inflasi di Bali itu juga dipengaruhi oleh tingkat pariwisata. Jadi ketika pariwisata kita itu meningkat, maka asumsinya adalah jumlah uang beredar di Bali meningkat. Sehingga masyarakat itu memiliki uang lebih banyak lagi untuk dibelanjakan. Dan biasanya ketika permintaan sudah lebih banyak daripada suplainya, maka harganya akan mengikuti, akan meningkat juga seperti itu. Baik, Pak Komang dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Apakah inflasi akan menghantui Bali lagi? Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana inflasi akan menghantui Bali tentunya. Masih kita bahas bersama dua narasumber kami. Ada Profesor Bagus Raka Suwardana, seorang guru besar Undiknas University. Dan juga ada Bapak Komang Putra SE MSc Dev. Beliau adalah akademisi dari Universitas Warmadewa Denpasar tentunya. Prof, kalau kita berbicara tentang inflasi, sebenarnya kalau kita berbicara tentang inflasi yang terjadi di dalam satu daerah ini sendiri, ini sebenarnya perhitungan inflasi itu dilakukan oleh siapa sih Prof? Sehingga
bisa melabeling satu daerah mengalami inflasi? Kalau bicara inflasi, lembaga resmi yang menghitung adalah BPS. BPS, Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik. Itu Badan Pusat Statistik yang sekarang. Ya. Itu adalah menghitung Badan inflasi Pusat di suatu Statistik. daerah. Untuk Bali adalah Denpasar sebagai kota yang dihitung dan Singaraja. Dan kemudian akan datang katanya Tabanan juga dihitung. Kenapa dua kabupaten ini? Karena perekonomian yang paling banyak itu ada di Denpasar dan ada di Singaraja. Kalau jika misalkan Tabanan berarti sudah berkembang. Karena kalau Badung itu dimasukkan ke dalam perhitungan di Denpasar. Inflasi yang dihitung itu tentu adalah kebutuhan pokok ketika kenaikan harga barang. Tadi sudah disampaikan, kenaikan barang umum. Tadi sudah disampaikan ada namanya tim pengendali inflasi daerah. Ketika ada terjadi pergeseran akan mengancam dalam tanda petik perekonomian masyarakat, maka tim inflasi daerah ini akan turun. Bisa jadi dia ingin, bisa jadi ada kebijakan operasi pasar kalau beras itu naik, cabai itu misalkan cadangan di perkebunan dan lain sebagainya, itu adalah kebijakan yang harus dilakukan ketika terjadi kenaikan barang tertentu yang bisa akan berakibat kepada naiknya angka inflasi. Tapi tadi juga menarik disampaikan, inflasi itu penting ketika dia sudah dianggap yang terkendali, biasanya di bawah 5%. Kenapa? Karena akan menyebabkan produsen itu memiliki hasrat untuk memproduksi. Kalau produsen, pabrik ataupun siapapun itu berhasrat untuk produksi, akan tentu ada perekrutan tenaga kerja. Atau tenaga kerja bisa dipekerjakan. Kalau sudah tenaga kerja bekerja, maka akan ada dia memperoleh pendapatan. Kalau dia memperoleh pendapatan, tentu dia akan berbelanja. Ketika dia berbelanja, maka ada produsen ataupun yang punya toko dan lain sebagainya, yang punya warung akan laku barang dagangannya. Itu berputar, itu ekonomi yang circular ekonomi. Nah, itu secara teoritisnya. Tapi juga ada namanya kebijakan fiskal dan moneter. Secara teoritis ini. Ketika terjadi inflasi mengalami ketinggian, maka Bank Indonesia menaikkan BI rate namanya, suku bunga banknya. Agar apa? Agar uang yang ada di masyarakat tertarik ke lembaga keuangan sehingga berkuranglah uang yang beredar di masyarakat. Cuma dampaknya kalau uang yang beredar kurang di masyarakat, maka akan menjadikan lesu ekonominya. Tapi jika diturunkan BI rate itu untuk karena inflasi sudah terkendali, maka bisa jadi karena uang beredar masyarakat, banyak orang berbisnis pinjam uang di bank, atau orang yang punya uang di bank akan menarik uangnya karena tidak menarik untuk naruh uang deposito maupun tabungan, sehingga uang beredar di masyarakat akan menyebabkan agar meningkat. Demikian terusnya. Nah, tapi dampak positifnya tenaga kerja terserap. Kalau yang tadi kalau ditinggikan suku bunga bank, selain akan menjadikan lesu juga tenaga kerja yang ada di masyarakat akan mengalami kelebihan sehingga banyak pengangguran. Itu adalah secara teoritis tentang inflasi dan kebijakan fiskal dan moneter. Itu kebijakan moneter. Kalau fiskal bagaimana? Ada namanya sebut dengan pengeluaran negara, government expenditure. Pemerintah itu mengeluarkan anggaran proyek-proyek agar apa? Agar masyarakat bekerja. Kalau dia bekerja, masyarakat itu, penduduk itu, berarti dia memperoleh pendapatan. Kalau dia memperoleh pendapatan, dia akan berbelanja dan seterusnya seperti itu. Ada juga namanya kebijakan fiskal disebut dengan kebijakan pajak. Pajak dinaikkan, diturunkan, dan juga ada namanya tax holiday, berikan kebebasan tidak bayar pajak sekian tahun agar apa? Agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Demikian secara teoritis tentang kebijakan tentang kaitan inflasi dan ekonomi. Jadi bisa dikatakan ketika terjadi inflasi pun akan mempengaruhi dampaknya terhadap perkembangan perekonomian. Iya, tentu akan berdampak. Kalau inflasinya itu terkendali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi di bawah 5% itu bagus. Kenapa? Karena akan menjadikan produsen itu kreatif untuk menghasilkan produksi. Kalau sudah ada produksi berarti bahan baku akan laku sehingga dibeli oleh pabrik. Tenaga kerja akan terserap, kalau sudah terserap tenaga kerja itu akan memperoleh pendapatan, dibelanjakan dan demikian seterusnya. Dan sehingga bisa menjadikan ekonomi tumbuh atau menggeliat. Baik, Pak Komang, berarti ekonomi Bali saat ini sudah mulai tumbuh kah? Seperti itu? Melihat kita juga bergantung pada dunia pariwisata? Seperti kata Pak Komang tadi, ini pengaruhnya bisa karena cuaca, kemudian harga konsumen, transportasi, pariwisata juga mempengaruhi kah? Jadi inflasi kita saat ini cenderung terkendali. Yeah. Cenderung terkendali. Kenapa demikian? Karena memang dibuktikan bahwa
year on year dari tahun 2022 ke 2023 itu sudah mengalami penurunan dari 6% menuju ke 3% seperti itu. Dan itu juga menjadikan bahwa Bali berhasil mengendalikan inflasi dengan lebih baik lagi seperti itu. Dan jika kita melihat bahwa apakah ekonomi Bali dengan inflasi segitu sudah cukup baik, dan untuk saat ini kita bisa lihat secara real di masyarakat bahwa masyarakat sudah mampu membeli kebutuhannya dengan uang pendapatannya yang didapatkan seperti itu, di mana nilai uang itu masih sanggup membeli harga-harga barang yang ada di pasaran saat ini. Dan itu juga menjadi indikator apakah masyarakat kita memiliki daya beli yang cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Dan ketika masyarakat mampu memenuhi, mampu membeli barang-barang di pasaran, ekonomi akan berputar. Dan itu menjadi menciptakan multiplier effect kepada perekonomian lainnya, kepada masyarakat lainnya, dan akhirnya ekonomi juga akan tumbuh, akan scale up lagi. Jadi untuk saat ini, dengan kondisi saat ini bahwa ekonomi Bali kita mengamini bahwa ekonomi Bali sedang tumbuh lebih baik lagi dan tetap harus dikendalikan seperti itu. Ya, saya mau baca artikel tentang ekonomi Bali triwulan kedua 2024 ini tumbuh 6,34%. Ini didorong karena pariwisata dan konsumsi masyarakat juga. Ini ada beberapa penguat ekonomi yang bisa dilakukan. Jadi memang struktur dari pertumbuhan masyarakat kita, Indonesia juga, Bali juga itu pertumbuhannya didukung oleh konsumsi dalam negeri seperti itu. Dan khususnya Bali ditambahkan dengan pariwisata. Karena semakin tinggi pariwisata, semakin tinggi konsumsi wisatawan di Bali, maka semakin tinggi pendapatan masyarakat kita juga seperti itu. Jadi kondisi saat ini sudah mencerminkan bahwa ekonomi sudah sangat baik dengan pertumbuhan 6%-nya seperti itu, dan dengan didukung lagi kita pariwisatanya. Jadi ketika masyarakat mampu mengkonsumsi, menggunakan pendapatannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi terdapat peningkatan pendapatan karena aktivitas industri utama kita yaitu pariwisata terhadap pendapatan masyarakat, dan masyarakat mampu membeli lebih lagi seperti itu. Itu juga menjadi indikator yang bagus. Namun catatannya kita tidak boleh terlena dengan itu. Jika kita berpikir bahwa saya bisa membeli lagi ke depannya, nah ini bisa memicu inflasi. Karena apa? Karena inflasi pada dasarnya adalah kenaikan harga secara umum yang dapat dipicu dari sisi supply dan demand-nya. Ketika masyarakat memiliki uang lebih dan mampu membeli lebih, tapi tidak diikuti dengan supply barang yang meningkat juga, jadi harga-harga barang bisa meningkat seperti itu. Maka dari itu, mau ketika kita punya pendapatan lebih pun kita tetap harus mengontrol expenditure masyarakatnya seperti itu, sehingga tidak memicu inflasi ke depannya terjadi lagi, dan pertumbuhan ekonomi juga tetap bisa terjaga seperti saat ini, seperti itu. Baik, bisa terjaga seperti saat ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang produk domestik regional bruto ini dibentuk oleh tiga lapangan usaha terbesar yang saya pernah baca itu. Ada akomodasi, makan dan minum, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan juga pergudangan. Nah, ini Bali inflasinya adalah 2,53%. Sekali lagi saya baca artikel per Juli. Ada dua pendorongnya, yaitu mulai dari harga cabai hingga biaya sekolah juga mempengaruhi inflasi tersebut, Prof. Oke, ketika kita bicara struktur PDRB Bali secara umum ini ada namanya sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Primer itu pertanian dan turunannya secara luas, itu sekunder itu adalah pengolahan, industri pengolahan, yang tersier itu adalah jasa. Nah, Bali ini di masa lalu sebelum pandemi dan mungkin juga terakhir sebelum baca, itulah 68% dari sektor tersier, dari sektor jasa. Di mana 54% itu adalah jasa pariwisata. Sisanya jasa yang lain, kan ada konsultan, ada dokter, lain sebagainya. Lalu 16% dari sektor primer pertanian. Sisanya adalah sekunder, sektor pengolahan, karena memang kecil di Bali ini. Nah, Bali ketika terjadi goncangan terhadap sektor tersier itu, kita mengalami penurunan yang sangat tajam pada saat pandemi, contohnya pada saat lalu. Nah, kembali lagi tentang inflasi itu, maka kalau kita bicara inflasi tentu banyak faktor. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Komang ya, bahwa misalkan
supply-nya menurun, permintaan meningkat, pasti akan mengalami, atau uang yang beredar lebih banyak di masyarakat pasti akan terjadi kenaikan harga barang dan seterusnya. Bagaimana? Tentu ada namanya tim pengendali inflasi daerah seperti yang saya katakan tadi. Itu yang bergerak ketika sudah dalam tanda petik mengancam pendapatan real masyarakat. Beras misalnya itu satu komponen kan. Tapi itu akan, karena itu kebutuhan utama, menjadikan pendapatan penduduk mengalami penurunan. Dulu dia bisa beli 2 kilo dalam misalnya harga 30.000 naik menjadi 16.000 atau 17.000, maka tentu berkurang dia real pendapatannya dari sisi konsumsi barang. Itu bukan pendapatan realnya mengalami penurunan. Nah itu tim inflasi daerah yang bergerak. Siapa yang menjadi koordinatornya adalah Bank Indonesia dan tim dari pemerintah provinsi termasuk juga ikut akademisi di dalamnya. Demikian Pak. Baik Prof dan Pak Komang, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Inflasi masih menghantui Bali, itu yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Prof, kalau kita tadi berbicara tentang TPID, sebenarnya sekali lagi nih, tim pengendali inflasi daerah ini sendiri, sebenarnya tugasnya seperti apa sih Prof? Tugasnya memantau perkembangan harga. Memantau perkembangan harga. Kalau salah ada desnya, ada di mereka itu punya di Bank Indonesia, melihat perkembangan sehari-hari, harga pasar apa yang mengalami peningkatan. Kalau itu sudah mengancam atau artinya dalam tanda petik mengancam itu kok meningkat terus nih, lihat cari penyebab dulu. Oh ternyata penyebabnya adalah suplainya memang mengalami penurunan di masyarakat. Contoh dulu ketika terjadi musim bawang naik meningkat. Terus yang paling terakhir yang saya amati adalah ketika cabai itu per kilogramnya sempat menyentuh 80.000. Iya. Wah, 80 sekarang udah mulai menurun. Cabai sudah pedas, harganya lebih pedas lagi. Karena apa? Karena faktor cuaca. Maka tentu harus ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya adalah wali kota maupun bupati, apa yang harus dilakukan? Misalkan tentu mungkin menggelontorkan dari gudang-gudang kalau memang ada. Yang paling banyak itu adalah gudang beras. Ketika harga beras meningkat, digelontorkan sehingga mengalami penurunan. Itulah cara kebijakan pengendalian inflasi. Termasuk juga operasi pasar. Termasuk juga menyarankan agar masyarakat menanam kebutuhan pokok sehari-hari di rumah. Itu salah cara pengendalian inflasi. Cabai misalnya bagi yang punya pot, pekarangan, itu ditanam cabai, tanam kebutuhan pokok sehari-hari misalkan cabai, tomat dan lain sebagainya. Kan itu bisa dilakukan, itulah salah satu saran yang disampaikan oleh tim pengendali inflasi daerah ketika terjadi pergerakan. Karena memang faktor makanan ini sangat berpengaruh. Yang karena yang sehari-hari kita yang kita konsumsi kan pasti makanan kan, beras ya, cabai ya, bawang merah, bawang putih, kan itu kebutuhan yang sehari-hari yang sangat terlihat ketika terjadi peningkatan harga. Tapi kalau itu misalkan yang terjadi kenaikan harga handphone karena bukan kebutuhan pokok, tidak jadi masalah. Ketika terjadi kenaikan harga misalkan lampu misalnya, lampu bisa dia beralih ke yang lebih murah. Tapi kalau itu beras, kalau itu cabai, dia akan dibutuhkan tiap hari dan akan dikonsumsi tiap hari dan dirasakan naik turunnya setiap hari. Baik, Pak Komang, tadi Prof sudah menyampaikan TPID tugasnya dan peran TPID ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang Bali, ini Denpasar dan Singaraja menjadi barometernya, ya, sehingga mungkin daerah-daerah kabupaten lain juga akan menjadi barometer juga nantinya. Sebenarnya Bali saat ini ada daerah dari 9 kabupaten kota ini sendiri menjadi daerah yang mendapat perhatian lebih menurut Pak Komang? Jadi untuk perhatian lebih dalam arti sebagai indikator inflasi, sejauh ini Denpasar dan Singaraja. Denpasar dan Singaraja. Mengapa demikian? Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof tadi bahwa Denpasar dan Singaraja ini merupakan 2 daerah yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup besar seperti itu, yang dimana pada akhirnya konsumsi tinggi juga dan juga akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakatnya di sana seperti itu. Dan Denpasar dan Singaraja dengan kapasitas ekonomi yang besar di Bali seperti itu dapat menjadi indikator untuk perhitungan indeks harga konsumennya, sehingga dapat diketahui apakah terjadi inflasi di Bali atau tidak, atau berapa pergerakan inflasi di Bali lebih tepatnya pada saat itu, seperti itu, pada bulan itu atau pada tahun itu. Nah, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi bahwa TPID sendiri juga tidak hanya memantau
memantau terkait dengan bagaimana perkembangan inflasi. Jadi TPID juga turun ke lapangan itu juga untuk melakukan secara persuasif kepada masyarakat. Salah satu program yang sering banyak dikampanyekan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi adalah bagaimana kita mengkonsumsi pangan lokal seperti itu. Karena memang inflasi sudah menjadi salah satu program prioritas pengendalian inflasi. Jadi pangan lokal itu digalakan karena memang Bali sendiri khususnya itu sering sekali terjadi peningkatan inflasi karena memang konsumsi kita itu tidak hanya dipenuhi oleh konsumsi dalam daerah kita sendiri seperti sayur mayur, daging, telur dan lain-lain, bahwa kita juga masih memasok dari luar Pulau Bali. Sehingga ketika terjadi salah satu peningkatan harga misalnya dari kebutuhan pokoknya, dari jaringan supply chain-nya, maka itu akan berdampak pada peningkatan harga konsumennya seperti itu. Sehingga tim pengendali inflasi daerah juga serta-merta mempersuasi masyarakat untuk mulai mengkonsumsi makanan lokal seperti itu sehingga inflasi dapat terjaga dan juga potensi-potensi kenaikan harga akibat supply chain tersebut, kenaikan harga pada harga bahan pokok supply chain hingga di Bali gitu bisa dikurangi resikonya seperti itu, termasuk yang ada di Denpasar maupun di Singaraja. Ya, Anda sudah melihatkah apa yang sudah dilakukan atau peran kemudian kebijakan dari TPID Provinsi dan 9 kabupaten kota di Bali ini sehingga bisa dikatakan inflasi di Bali ini masih kategori terjaga dengan baik atau terkendali? Salah satunya TPID sering juga bekerja sama dengan OPD-OPD di provinsi maupun di kabupaten kota. Salah satunya adalah dengan penggalakan pangan lokal. Salah satunya rencana aksi daerah pangan dan gizi, di mana di sana juga diatur bahwa daerah tersebut apakah didukung dengan supply chain dari logistik yang cukup sehingga ketika logistiknya cukup itu dapat dikendalikan harga dan inflasinya seperti itu dan diidentifikasi barang-barang mana saja yang memang dapat didapatkan dari daerah setempat atau sekitar daerah setempat atau daerah-daerah mana saja yang memang diambil konsumsinya itu dari luar daerah tersebut. Misalnya dari Bali tidak semua bisa dibutuhkan tapi ada yang dikirim dari NTB, Lombok maupun Jawa Timur seperti itu. Jika memang ada barang-barang penggantinya itu akan diusahakan untuk bisa didapatkan di Bali seperti itu. Namun kalau memang tidak ada ya berarti akan dipantau bagaimana pergerakan harga pasaran dan bagaimana caranya agar pengendalian inflasi tersebut peningkatan harganya dapat dikendalikan seperti itu. Itu salah satu dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh TPID untuk memantau dan mengendalikan inflasi sehingga apa yang kita rasakan sekarang inflasi dapat terkendali dengan baik seperti itu. Prof, berarti Prof juga mengamati kemudian langkah-langkah atau upaya-upaya untuk pengendalian inflasi pun sudah dilakukan oleh pemerintah kita di Bali khususnya. Ya, salah satunya misalkan seperti yang disampaikan Pak Komang tadi, Bank Indonesia itu punya desa binaan, kebun binaan, nanam cabai, nanam bawang kalau salah, itu kan salah satu bagaimana tim pengendali inflasi daerah terjun langsung untuk ikut juga menjadikan barang itu tidak langka di pasaran sehingga menjadi dan stabil. Kalau sudah jadi stabilan tentu tidak terjadi inflasi. Makanya dulu berpikir bahwa Bank Indonesia adalah mengatur moneter, menurunkan tingkat suku bunga dulu peredaran uang, makanya sekarang terjun selaku tim pengendali inflasi daerah karena salah satu tupoksinya adalah inflasi itu, pengendalian inflasi, dia ikut juga kalau salah di Bangli itu punya kebun, Bank Indonesia punya binaan sehingga pasokan barang kebutuhan pokok itu bisa terkendali. Itu salah satu implementasi real dari Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi. Baik, Prof, sebenarnya ini inflasi ini musiman atau memang seperti apa sih terjadi ketika kita menghadapi hari raya misalnya? Itu kembali naik harga-harga ini. Ketika kita bicara inflasi, atau apakah ini permainan dari peran produsen? Banyak faktor. Kalau kita bicara ada permainan produsen, makanya tidak boleh ada monopoli di Indonesia ini. Kan kalau kita mempelajari teori ekonomi dari Adam Smith namanya, itu adalah laissez faire, biarkan masyarakat yang mengatur, itu nggak cocok di Indonesia. Biarkan harga barang itu sesuai dengan sesuai dengan pasar, diserahkan kepada pasar. Barat juga ada yang punya modal besar bisa mengendalikan barang, makanya pemerintah turun tangan. Jadi kalau dalam teorinya Adam Smith, pemerintah boleh ikut campur dalam perekonomian, tidak cocok di Indonesia. Pemerintahlah turun tangan.
Pertama, regulasi mengatur agar terjadi tidak monopoli misalkan. Coba bayangkan kalau beras misalnya ada monopoli, ada orang kuat di belakangnya, bisa dia turun naikkan beras itu. Berat juga bagi masyarakat. Nah itu contohnya. Kenapa pemerintah ikut turut campur dalam pengendalian itu. Ada kalau barang mewah memang tidak, tapi untuk kebutuhan pokok pasti pemerintah. Ada Bulog itu kan mengatur agar beras tidak terjadi kenaikan harga barang. Kalau beras itu mengalami kenaikan, Bulog terjun dengan operasi pasarnya. Dan dia kalau harga padi itu mengalami penurunan, Bulog yang menyerap dengan harga dasarnya dan seterusnya. Itulah peran pemerintah ketika dia mengendalikan inflasi. Baik, Pak Komang, sebenarnya apa yang harus diketahui oleh masyarakat ini ketika terjadi inflasi ini sendiri? Adakah inflasi yang berbeda atau ada jenis-jenis inflasi yang harus diketahui oleh masyarakat? Baik, jadi masyarakat sebenarnya mungkin secara teori akan susah ketika masyarakat memahami tentang inflasi. Sederhananya adalah bagaimana masyarakat melihat harga di pasaran saja seperti itu. Apakah terjadi kenaikan atau tidak. Nah, inflasi sendiri umumnya itu terjadi berulang. Salah satunya seperti inflasi musiman. Menjelang Galungan, Kuningan, Hari Raya Keagamaan seperti itu. Nah, di situ juga dapat kita ketahui, masyarakat dapat mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi kenaikan harga. Secara umumnya itu berarti akan terjadinya inflasi pada saat itu. Jadi jika inflasi yang terjadi karena memang faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, bahan mentahnya seperti itu akan diberitakan biasanya. Jadi masyarakat dapat mengetahui lewat berita bahwa mungkin karena terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak, maka akan terjadi kenaikan biaya logistik seperti itu. Misalnya pengiriman ayam dari Jawa ke Bali akan meningkatkan harga pokok produksinya seperti itu, sehingga masyarakat dapat mulai mengantisipasi itu seperti itu, dan masyarakat juga mulai bisa mengantisipasi apakah akan terjadi inflasi dengan mengendalikan atau mengontrol pengeluarannya seperti itu. Jadi kadang memang inflasi itu terjadi karena ekspektasi. Inflasi juga bisa terjadi karena ekspektasi masa depannya, bahwa ketika kita berpikir masa depan akan inflasi, maka kita ketika memiliki uang lebih saat ini kita akan belanjakan semuanya. Nah, ketika kita belanjakan semuanya artinya kita memiliki demand yang tinggi sedangkan supply-nya tidak berubah. Akhirnya inflasi jadi kenyataan seperti itu. Nah, caranya kita setelah kita tahu mungkin akan terjadi inflasi, kita harus mulai mengontrol, membudgeting kembali anggaran kita. Sehingga apa yang kita ekspektasikan bahwa akan terjadi inflasi itu tidak terjadi. Dan ketika terjadi inflasi nanti, yang sering jadi masalah adalah ketika terjadi kenaikan harga, daya beli kita kurang. Seperti itu, daya beli kita kurang. Dan ketika kita sudah merencanakan anggaran kita, ketika terjadi inflasi musiman, misalnya ketika puasa, ketika Galungan Kuningan, kita sudah memiliki anggaran yang sebelumnya kita sisihkan, kita gunakan untuk memenuhi saat itu. Karena siklusnya adalah ketika sudah terjadi kenaikan, ketika inflasi musiman itu, maka selanjutnya akan kembali normal. Seperti itu. Ya, berarti bisa dikatakan ini dampaknya atau dampak inflasi bagi masyarakat baik yang berpendapatan tetap maupun tidak tetap ini juga akan mempengaruhi. Seperti itu? Betul, akan mempengaruhi siapapun pendapatan tetap maupun tidak tetap. Karena inflasi sendiri, kenaikan harga ini akan mempengaruhi daya belinya. Nah, untuk pendapatan tetap yang dulunya mungkin dengan pendapatannya UMR dapat membeli beras sekian kilo dalam 1 bulan, karena kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga beras itu pada akhirnya berkurang demand-nya. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak berpendapatan tetap? Itu lebih beresiko lagi, seperti itu. Karena yang bisa saja saat ini pendapatannya mampu memenuhi kebutuhannya, namun di kemudian hari bisa jadi tidak, karena pendapatannya kita tidak tahu, fluktuasi. Bisa jadi lebih rendah pertumbuhannya daripada pertumbuhan harga karena inflasi tersebut. Maka dari itu kita harus waspada. Semua orang dari sisi lapisan pendapatannya pasti akan dipengaruhi oleh perubahan inflasi ini. Baik, Prof, seperti apa yang kita bahas tadi, berarti inflasi saat ini khususnya di Bali ini cukup terkendali seperti itu. Ini inflasi bisa diatasi nggak sih, Prof, sebenarnya? Secara teoritis tentu inflasi bisa diatasi. Kalau dia terjadi kenaikan harga barang, malah penurunan itu namanya deflasi. Kalau terjadi deflasi, seperti teori mengatakan bahwa produsen akan mengalami keengganan untuk berproduksi. Bali pernah mengalami deflasi nggak sih, Prof? Ada beberapa kabupaten. Coba lihat data yang terakhir, saya kurang tahu ada
ada beberapa kabupaten malah terjadi deflasi, bukan inflasi. Itu berarti ada penurunan harga barang yang sangat cukup signifikan terhadap rata-rata kenaikan harga barang. Maka terjadi deflasi. Deflasi itu juga tidak baik amat. Itu bagi produsen, karena itu tidak akan menjadikan produsen bersemangat untuk berproduksi. Belum harga barangnya mengalami penurunan, itu cara sederhananya. Tapi bagi masyarakat, kalau harga barang menurun pasti dia senang kan, pasti dia senang. Konsumsinya lebih banyak, dia beli lebih banyak, sehingga akan nantinya akan terjadi juga kenaikan harga barang. Demikian terusnya. Kembali lagi bahwa inflasi itu bisa musiman. Kapan supply itu menurun, kapan demand itu meningkat, pasti akan terjadi kenaikan harga barang. Sederhananya seperti itu. Pada hari raya peningkatan permintaan, kalau peningkatan permintaan dibaring dengan supply yang meningkat, aman-aman saja. Kan biasanya ditahan dulu. Ketika barang akan mengalami peningkatan, produsen nahan dulu. Nah, nanti naik baru. Makanya seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh ada yang monopoli. Dia diamin dulu. Barang itu, maka jika harga naik baru akan turunkan pelan-pelan, akan digelontorkan sehingga keuntungannya lebih banyak. Itu yang sangat berbahaya bagi kita. Khususnya barang-barang kebutuhan pokok jangan sampai ada yang monopoli. Nah, itu bahaya sekali, beras misalkan. Lalu bawang putih, bawang merah, ada pengepul yang menyembunyikan. Termasuk yang baru-baru ini ribut-ribut tentang gas. Kan ditarik di masyarakat oleh kelompok orang yang mungkin tidak punya nurani itu. Lalu dari dioplos, dicampur yang 3 kg menjadi 12 kg sehingga harganya mengalami peningkatan, keuntungan lebih banyak. Itu kan juga mengakibatkan harga barang-barang juga mengalami kenaikan. Bayangkan kalau harga resminya gas melon itu 20.000 per kilogram menjadi 25, menjadi 30 kan orang butuh, maka itu akan berpengaruh terhadap harga pokok. Kalau udah harga pokok meningkat, maka harga jual akan meningkat. Kalau harga jual meningkat, tentu masyarakat pendapatannya realnya mengalami penurunan karena jumlah yang dikonsumsi lebih sedikit, yang diterima lebih sedikit. Itu yang terjadi ketika terjadi siklus ekonomi karena akibat kenaikan harga barang. Baik, kita akan lanjutkan lagi, nanti kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali. Kembali lagi dihantui inflasi kah? Nah, ini yang kita harapkan, inflasi segera menurun seperti Prof katakan di bawah 5%. Itu yang terkendali ya Prof ya? Ya, saat ini kalau di bawah 5% itu masih terkendali namanya. Karena kalau terkendali artinya produsen itu naik harga barangnya dia akan senang. Kalau produsennya bekerja, pabriknya jalan, penyerapan tenaga kerja jadi normal atau lebih meningkat dan orang akan berproduksi kan gitu. Kalau orang pabrik berproduksi maka akan terserap bahan baku. Bagi supplier bahan baku dia akan memperoleh pendapatan. Bagi pabriknya sendiri, pabriknya akan bekerja, akan menyerap tenaga kerja, akan banyak orang bekerja dan berbelanja, demikian seterusnya. Kalau inflasinya tinggi, ini akan menambah pengangguran kah? Iya, kalau inflasi tinggi, pertama tentu daya beli akan mengalami penurunan. Kalau sudah daya beli mengalami penurunan, berarti akan ada pabrik yang lesu jadinya, atau produsen atau pedagang yang lesu karena yang berbelanja sedikit. Sehingga kalau sudah ekonomi lesu, tentu juga akan ada usaha yang tutup. Kalau sudah ada usaha yang tutup, tentu akan ada pengurangan atau terserapnya tenaga kerja yang berkurang. Kalau sudah terserap berkurang maka ada pengangguran yang formal tentunya. Biasanya yang formal yang dihitung tentang pengangguran yang formal kan. Nah, itu yang terjadi ketika inflasi tinggi. Beberapa negara hyperinflasi, penganggurannya pasti tinggi. Negara-negara terakhir kalau salah Venezuela itu tinggi sekali inflasi, pengangguran banyak kan banyak yang tutup. Demikian. Baik, Pak Komang, ada hal yang perlu kita ketahui, ternyata inflasi pun bisa diatasi seperti Prof jelaskan tadi ini sendiri, sehingga apa yang diharapkan masyarakat juga bisa berbelanja dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya, dengan harga yang pantas seperti itu. Tetapi kenyataannya saat ini juga masyarakat juga masih ibaratnya pekrimiknya juga masih kita dengar ya, ini harga cabai juga mahal, beras kembali naik. Ini kemungkinan ini ada kisaran target nggak sih untuk Bali khususnya untuk inflasinya? Baik, jadi inflasi memang target dari nasional itu adalah 2,5 plus minus 1 seperti itu ya. Jadi tidak boleh lebih dari agregat nasional seperti itu. Nah, jadi inflasi ini unik seperti detak jantung.
ketika terlalu lemah berbahaya dan ketika terlalu tinggi juga bahaya seperti itu. Maka bahayanya apa? bahaya ketika terlalu lemah adalah gairah produksi sedikit. Karena tidak terjadi peningkatan harga, produsen enggan produksi. Yang pada akhirnya penggunaan sumber daya produksi seperti tenaga kerja berkurang, masyarakat tidak memiliki pendapatan. Dan kalau inflasi juga tinggi seperti detak jantung yang tinggi sekali, nah itu juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Harga-harga meningkat, masyarakat tidak mampu beli. Akhirnya seperti tadi disampaikan, produksi berkurang, pengangguran juga terjadi seperti itu. Maka dari itu penting sekali obatnya adalah dengan menjaganya. Pertama dengan menjaganya. Dan kedua ketika terjadi penurunan inflasi itu masyarakat bisa diberikan insentif seperti Prof sampaikan tadi, yaitu misalnya dengan kebijakan fiskal sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang digunakan untuk berbelanja dan pada akhirnya ekonomi hidup lagi, gairah produksi ada lagi seperti itu. Namun ketika detak jantungnya tinggi, inflasinya tinggi, itu ada obatnya juga seperti itu. Bagaimana obatnya? Seperti yang Prof sampaikan juga bahwa bisa jadi ditingkatkan tingkat suku bunganya sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk menabung daripada harus mengkonsumsi suatu barang. Sehingga ketika demand-nya berkurang namun supply-nya tetap tinggi, harga akan berkurang secara perlahan seperti itu. Jadi tetap bisa dikontrol dan memang baik itu tingginya inflasi, rendahnya inflasi itu bukanlah hal yang bagus kecuali inflasi itu terkontrol. Sehingga baik itu masyarakat maupun produsen tetap bisa produksi, tetap bisa bergairah seperti itu. Ya, berarti Pak Komang sudah melihat juga peran tugas dari TPID daerah, provinsi dan 9 kabupaten kota ini sendiri untuk memenuhi target tersebut? Sudah. Untuk di Bali? Iya, sudah. Jadi Bank Indonesia sangat aktif mengontrol bagaimana inflasi kita bersama dengan OPD daerah seperti itu. Berbagai macam OPD dari tingkat provinsi dan kabupaten kota itu diajak berkolaborasi untuk mencapai target nasional. Salah satunya inflasi, seperti itu, bagaimana mengendalikan inflasi. Karena ketika inflasi tinggi dampaknya kemana-mana seperti itu. Jadi Bank Indonesia dan OPD organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten kota dan provinsi itu secara inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah inflasi seperti tadi sampaikan oleh Prof, diajarkan masyarakat untuk menggunakan lahan kosongnya atau digunakan perkebunan dimilikinya untuk menanam kebutuhan sehari-harinya seperti itu, karena itu juga akan bisa membantu mengendalikan harga. Lalu bagaimana seperti di beberapa kabupaten kota itu memiliki desa yang mampu menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pangannya sendiri seperti tomat, cabai yang bisa didistribusikan kepada masyarakatnya yang juga dibina oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah setempat seperti itu. Itu juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh TPID untuk mengendalikan inflasi khususnya dari sisi mikronya, dari sisi masyarakatnya seperti itu. Target nasional sama nggak sih dengan target yang dibebankan kepada daerah untuk menahan laju inflasi ini sendiri? Sama, target nasional itu 2,5 plus minus 1 seperti itu. Tapi kita tidak pernah bisa memastikan apakah itu akan dalam jangka panjang. Karena target nasional pasti akan disesuaikan dengan kondisi existing saat itu. Seperti itu. Jika memang dirasa perekonomian bisa lebih tinggi lagi, digenjot lebih tinggi lagi, dampaknya juga pasti akan inflasi juga seperti itu. Namun selama inflasinya meningkat dengan catatan terkontrol, terkendali, itu akan menjadi hal yang baik juga. Baik, itu. Prof, kita baru masuk ke awal bulan Agustus, ini ada beberapa bulan lagi untuk menghabiskan tahun 2024, ini keyakinan inflasi bisa terjaga dan terkendali dengan upaya-upaya, kemudian apa yang sudah dilakukan dari pemerintah, khususnya TPID, seperti apa Prof melihatnya? Tadi sudah sampaikan oleh Pak Komang bahwa bisa dikendalikan atau terkendali. Ingat bahwa inflasi itu yang disampaikan oleh Pak Komang tadi 2,5 plus minus 1. Itu apa patokannya? Patokannya adalah pertumbuhan ekonomi, targetnya jangan sampai inflasi melebihi pertumbuhan ekonomi sehingga minus saja pertumbuhan ekonomi. Sederhananya seperti itu. Kalau orang awam melihat itu. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi misalnya 5%, inflasinya 3%, maka masih ada namanya tumbuh 2%, gitu sederhananya. Maka target itu pasti di bawah target pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini targetnya kalau tidak salah plus minus 42 apa 5,2 kalau salah. Itu target
pertumbuhan ekonomi. Tentu ya apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi, 2,5 plus minus 1 di bawah itu. Agar apa? Akan ada positifnya, demikian. Baik. Pak Komang, patokannya adalah pertumbuhan ekonomi. Kita mengetahui 9 kabupaten kota di Bali ini sendiri juga berbeda-beda daerahnya sendiri. Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, jadi memang jika secara agregat pertumbuhan ekonomi kita ini jika diukur dari pasca COVID kemarin cukup signifikan meningkatnya seperti itu. Namun tetap bahwa karena memang kita mengandalkan dunia pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kita dan sekarang juga pariwisata kita masih terkonsentrasi di area selatan, maka motor penggerak utamanya adalah pariwisata di area selatan seperti itu. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat itu hanya mengandalkan itu saja. Jadi bagaimanapun juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap berupaya agar terjadinya distribusi pertumbuhan ekonomi tidak hanya di selatan, namun juga bisa ke utara, bisa ke barat dan bisa ke timur dengan pembangunan yang terencana, dengan pembangunan yang sistematis sehingga pemerataan dan distribusi pendapatan itu bisa terjadi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih adil untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Bali. Jadi bisa dikatakan ini pertumbuhan ekonomi di Bali masih tergantung dari dunia pariwisata? Iya, seperti itu. Dunia pariwisata. Masih seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang faktanya adalah kontribusi PDRB kita itu didukung dari dunia pariwisata. Jadi bagaimana pendapatan kita, pendapatan masyarakatnya itu didapatkan dari aktivitas ekonomi pariwisata kita. Bahkan setelah COVID juga, karena memang sektor jasa seperti pariwisata ini merupakan merupakan hadiah ya, kalau dalam tanda kutip hadiah untuk Provinsi Bali yang indah ini yang memang memiliki kapasitas untuk itu seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan pertumbuhan lebih cepat pasca COVID itu karena masih mengandalkan pariwisata. Dan apakah kita akan menggantinya? Saya rasa bukan mengganti, tapi dengan menyeimbangkannya dengan sektor lain seperti sektor primer dan sektor sekunder. Saya rasa bahwa pemerintah saat ini sudah mulai mengklasterisasi bahwa sektor-sektor mana saja yang bisa menjadi penopang utama sektor primer dan sektor sekundernya untuk mendukung pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Betul, dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Daerah, seperti itu. Seperti itu, betul. Baik, Prof, apa yang harus bisa dikatakan masyarakat momentum saat ini agar laju inflasi ini sendiri bisa terjaga dengan baik, seperti itu? Kalau kita bicara tentang inflasi dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi maupun struktur PDRB tadi, kalau disampaikan oleh Pak Komang tadi, tapi pertanyaan terakhir dari tadi adalah mengenai bagaimana masyarakat, tentu ini yang paling penting adalah literasi atau pemahaman masyarakat tentang ekonomi penting sekali. Bukan hanya literasi keuangan, tapi literasi ekonomi juga. Tadi sampaikan kapan akan terjadi kenaikan harga, kapan akan terjadi, itu kan sudah bisa ekspektasi kan, sehingga tidak pengeluaran tidak jor-joran. Terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Misalnya di awal bulan sudah habiskan karena ekspektasi seperti yang disampaikan tadi akan naik, sekarang diborong sekarang. Itu juga tidak baik-baik amat. Maka literasi ekonomi juga penting untuk pemahaman kepada masyarakat agar inflasi ini bisa dikendalikan. Demikian. Berarti bisa dikatakan literasi ekonomi bagi masyarakat saat ini khususnya di Bali ini belum begitu dipahami. Secara rata-rata baik nasional maupun daerah masih belum banyak orang mengetahui. Apalagi namanya literasi keuangan, banyak orang kena tipu dengan judi online dengan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang perlu PR bagi akademisi terutama untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mereka tidak terkena yang disebut dengan perangkap-perangkap ekonomi, perangkap-perangkap keuangan. Demikian. Baik, Pak Komang, momentum apa yang harus kita ambil dalam situasi saat ini? Kalau kita berbicara tentang, kalau kita lihat di masyarakat ini ekonomi sedang bisa dikatakan cukup terkendali secara teori seperti itu, inflasi cukup terkendali, tidak tinggi banget, kemudian cukup terkendali dan masyarakat pun bisa berbelanja saat ini. Jadi berdasarkan momentum yang terjadi saat ini, momentum yang sangat baik sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada khususnya. Baik dari sisi masyarakat pun dapat mulai meningkatkan kapasitas ekonominya. Misalnya saja untuk meningkatkan jumlah produksi jika memiliki usahanya seperti itu. Dan juga masyarakat yang bekerja dapat meningkatkan kapasitas pekerjaannya. Misalnya saja dengan mendapatkan pekerjaan baru atau meningkatkan pendapatannya dengan
masuk pada dunia pekerja baru seperti itu. Begitu juga dengan pemuda-pemudanya, pemuda di Provinsi Bali itu seperti yang dikatakan oleh Prof tadi bahwa mulai harus memanfaatkan momentum ini dengan belajar mengenai ekonomi, paling tidak seperti itu, agar memahami bagaimana inflasi ke depannya dan bagaimana mengatasi seperti itu dan bagaimana mengantisipasi jika terjadi inflasi sehingga ketika inflasi yang terjadi kemungkinan di kemudian hari dapat diatasi dan dapat direspon dengan lebih baik seperti itu. Dan juga untuk pemerintah ini merupakan momentum yang baik karena pertumbuhan pasca Covid itu sudah terlihat sekarang, sudah sangat baik, sudah sangat positif dan harus dijaga gairah produksinya, harus dijaga gairah kerjanya sehingga pendapatan juga dapat meningkat, produksi juga dapat meningkat seperti itu. Pada akhirnya scale of economic di Provinsi Bali ini juga bisa meningkat dan juga tidak hanya bergantung pada satu sektor utama saja yaitu pariwisata, namun juga diusahakan kita harus bisa sama-sama untuk bisa mengedepankan sektor-sektor lainnya seperti sektor primer pertanian, agriculture dan sektor sekunder lainnya seperti manufacture dan lain-lain karena itu juga dapat menjadi dorongan ekonomi juga sehingga kita bisa lebih meningkatkan kapasitas ekonomi di Provinsi Bali seperti itu. Keoptimisan, kemudian keyakinan bahwa inflasi bisa terjaga dan terkendali di Bali sampai akhir 2024 ini masih kita miliki. Ya. Masih optimis. Ya, saya kira masih optimis karena inflasi di Bali tidak begitu banyak faktor dari luar karena misalnya pengaruh kurs. Nah, jadi kurangilah konsumsi produk impor kan itu. Kalau itu sudah bisa dari sisi literasi ekonomi dan literasi keuangan maka kita bisa optimis inflasi bisa dikendalikan. Ditambah dengan literasi ekonomi bagi masyarakat ini sangat penting sekali sehingga target yang sudah ditetapkan bisa tercapai juga di Bali ini sendiri. Prof, terima kasih. Pak Komang, terima kasih sudah sharing sama di Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.